Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Akhirnya Indonesia punya film time looping terbaik yang merupakan karya dari Yandi Laurens yang kedua di tahun ini. Dalam satu tahun, Yandi Laurens bikin film yang sangat absolut kualitasnya. Awal tahun dibuka dengan Sakatupo atau Satu Kakak Tujuh Ponakan yang memotret konflik keluarga dengan sangat dekat dan nyata. Kali ini Yandi menyajikan kisah cinta sepasang suami istri lewat realisme magis. Syutingnya di Kroasia dan juga hamparan es Finlandia. Tak seperti kebanyakan film Indonesia lainnya yang syutingnya di luar negeri cuma alasan buat berlibur. Yandi menggunakan latar geografis negara sebagai karakternya bercerita. Tak hanya menjadi background cantik saja. Meskipun syutingnya di 3 negara termasuk Indonesia, tapi set filmnya hanya di situ-situ saja. Nampak sederhana, tapi menjadi film Yandi Laurens yang paling epik. Sore adalah versi panjang dari web series Tropicana Slim di tahun 2017, 8 tahun yang lalu, yang berisi 8 episode. Kisahnya sama, tentang Sore, seorang istri dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk merubah kebiasaan buruk suaminya. Di film ini, Sore dikembangkan menjadi sajian yang lebih emosional dan juga unsur fantasinya sangatlah tebal dan berhasil menakjubkan. Bagi yang sudah nonton versi web seriesnya sudah pasti akan tahu gimana jalan ceritanya, dan itu sama sekali tak akan mengganggu. Ditambah adanya Sheila Dara yang menggantikan Sore di film ini, akan ada pengalaman yang berbeda di bioskop. Jika kalian belum menonton film ini, bisa di skip aja. Ulasan ini akan sedikit mengandung spoiler. Film ini dibagi menjadi 3 bab karakter yang mampu menjelaskan motivasi tiap karakternya. Inilah yang membuat Sore memang perlu dibuatkan film panjangnya, karena tiap karakter punya sisi emosionalnya. Dibuka dengan hamparan es di Finlandia, Yandi mengenalkan karakter Joe yang seakan terkurung dengan kesendiriannya dan keterasingannya. Tak tahu apa alasannya di sana selain memotret perubahan iklim untuk kameranya. Kemudian nama karakter Jonathan muncul besar di layar dengan latar keretakan es. Seakan ini mengisyaratkan jika dirinya sedang mengalami keretakan juga di hatinya. Ketika ia kembali pulang ke rumah, keesokan paginya ia mendapati seorang wanita di kamarnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Sore, istri masa depannya. Di sini Yandi memperkenalkan Sore dengan sangat misterius, menatap matanya seakan terhipnotis. Sheila Dara begitu magis menggerakkan ekspresi Sore yang sangatlah misterius. Sore hadir untuk mengubah hidup Joe di masa lalu, yang dimana 8 tahun ke depan nanti Joe akan meninggal serangan jantung. Lalu, apakah Sore akan memaksa untuk merubah takdir Tuhan? Memang, kalau dilihat, Sore berusaha untuk merubah masa lalu, mencoba terus hingga ratusan tahun. Ini sama seperti film-film time loop lainnya, yang dimana motivasi karakternya untuk merubah masa lalu agar di masa depan berubah sesuai kemauan sang karakter. Yandi kemudian menyangkal pernyataan tersebut lewat quote karakternya, yaitu 3 hal yang gak bisa dirubah itu ialah masa lalu, rasa sakit, dan kematian. Lewat Sore dan Joe, Yandi ingin menyampaikan jika kita sebenarnya tidak bisa merubah manusia jika manusia itu tak ingin merubah dirinya sendiri, meskipun lewat mesin waktu sekalipun. Tetapi Sore yang ngotot bertahun-tahun kembali ke masa lalu menunjukkan jika cinta itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Syuting di luar negeri, apalagi di Finlandia, itu bukan hanya untuk mengejar aurora saja, bukan semata-mata untuk ngejar cantiknya saja, tapi memvisualkan konsep waktu dan harapan. Alasan hamparan es menjadi tempat dibukanya film itu untuk mengisyaratkan jika ditiadakannya zona waktu, yang menjadi tumpuan kuat kalau alasan Sore bisa menjelajahi waktu, seperti yang sudah dijelaskan di filmnya. Kalau kamu googling, kecantikan aurora itu bisa diartikan dengan harapan. Maka dari itu, aurora di film ini juga berperan penting untuk membuka pintu waktu untuk Sore yang berharap bisa merubah masa lalu Joe. Tapi sekali lagi, Yandi mempunyai pernyataan jika manusia tak bisa melawan waktu, lewat Sore yang mimisan ketika dirinya melanggar takdir. Lalu aurora merah menampakkan dirinya, dan Sore harus mengulang kembali waktunya. Dan di babak penyelesaian film ini memanglah epik. Ketika Sore kembali memutar waktu, bumi tiba-tiba gelap dan muncul aurora merah ketika Sore memperkenalkan dirinya sebagai istri Joe selamanya, yang setelah sebelumnya selalu memperkenalkan dirinya sebagai Sore istri masa depan. Ini momen yang begitu emosional dan juga epik. Belum lagi ketika film menyajikan sekuen akhir. Joe dan Sore untuk pertama kalinya bertemu. Mereka berjabat tangan, diedit slow motion, mata mereka seakan kenal, montase cepat flashback disajikan, terbuai dalam waktu dibunyikan. Lalu terciptalah momen epik yang tak terlupakan di film Indonesia. Ya, meskipun endingnya mengingatkan dengan Kimi no Na wa. Selain kisah cinta ruang dan waktu yang begitu memukau, para pemainnya pun begitu memukau. Yang terhighlight jelas adalah layer acting Sheila Dara yang cukup kompleks. Ia harus bahagia, tersenyum, berpura-pura dan perasaan hati manusia lainnya.
Ditambah adanya adegan berbahasa Kroasia yang membuat Sheila Dara tampil dengan menakjubkan. Sudah seharusnya dia menjadi nomini FFI di tahun ini. Pada akhirnya, Sore Istri dari Masa Depan menaikkan lagi derajat perfilman Indonesia, menjadi film time loop terbaik di Indonesia untuk saat ini. Dan yang perlu kita tahu, Sore ini bukan satu-satunya film time loop di Indonesia. Sebelumnya ada Sabar Ini Ujian, Satu Hari Dengan Ibu, atau film remake dari Jepang yang judulnya Kembang Api. Semuanya tak ada apa-apanya dibanding Sore Istri dari Masa Depan. Rasanya begitu memuaskan melihat film panjang keempat Yandi Laurens ini masih punya elemen unik, setelah jatuh cinta di film-film pastinya. Dan sampai disinilah obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Sanggahlah yang menurut kalian salah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.